Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum ta'lim adalah kita baca syahadat Sayyidul Istighfar dan Asma'ul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salam ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki dan Jalali wal Ikhram Sidu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu
Ya Rasidu ya Sumbur Azza Jalla Dikruhu Bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wanduriyatina kafir an sayatina wastur ala uyubina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyib wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana أهل الشر بعيدنا والقربى رجاؤنا أخيرا لنا المنى بلغ مقاصدا واقضي حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Aryang Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-95, Al-Badi'u, yang Maha Pencipta pertama. Allah Subhanahu wa taala Al-Badi', yang Maha Pencipta yang pertama. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, sehingga tidak dikenal adanya sesuatu yang menyerupainya. Jika tidak ada yang diketahui sama dengannya, tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, tidak dalam tindakannya, tidak dalam apapun yang dianggap sebagai sifatnya. Hal itu adalah mutlak, asli, orisinil, atau yang pertama. Tidak ada yang tepat dengan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapannya tidak ada satupun sehingga yang seperti dia dapat diketahui di hadapannya. Setiap yang ada, yang muncul, sudah terwujud karena dia menciptakannya. Dengan begitu, dia adalah pencipta sejak zaman ajali dan selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang pertama. Sehingga ketika kita melihat apa-apa yang ada di dunia ini, kita punya satu
keyakinan bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat gunung, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat keindahan ombak di laut, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bulan purnama, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatur, melestarikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat bagaimana kambing itu bisa lestari, maka Allah mengatur sehingga kambing itu punya anak. Dengan punya anak, maka ketika kambing itu disembelih masih ada generasi berikutnya. Tapi ulah tangan-tangan manusia yang akan memunahkan binatang-binatang itu. Dulu waktu saya kecil di kali depan rumah saya di Genuk itu banyak yang namanya ada ikan lele, ikan kutuk, ikan lundu, ikan sepat, ikan betik. Tapi akibat ulah manusia disetrum Pak Judawi. Jadi yang kecil pun ikut mati. Nah ini kan sekarang saya mencari ikan lundu tidak ada. Padahal kalinya masih ada, airnya juga masih, tapi ikannya tidak ada. Saya dulu waktu kecil ketika musim kemarau, lalu ada turun hujan, ya nanya lundu itu luar biasa, sampai nyerok pakai engkra itu dapat. Ikan lundu yang besar-besar itu lundu wejahan bacanya itu. Burung dulu waktu saya kecil yang namanya burung podang yang kuning itu ya, itu ada. Sekarang punah, enggak tahu kemana itu. Terus dulu ada burung yang namanya burung manyar yang bikin sarang di kelapa, bagus-bagus sarangnya paling bagus dari burung-burung yang lain. Sekarang juga tidak ada. Bahkan pohon kelapa itu bisa punah, bukan akibat manusia, akibat apa Pak? Sing mangan pohon. Apa jenenge kuwi? Ada namanya itu, kuawung. Nah itu. Sekarang di sekitar kita ya Pak Haji Kabul ya, dulu banyak pohon kelapa. Tapi karena dimakan kuawung sehingga ya mungkin juga itu Allah yang mengatur. Coba kalau sekarang pohon kelapa itu dulu pohonnya glugunya itu kan bisa dimanfaatkan. Sekarang orang sudah tidak lagi menggunakan glugu, Pak. Bajaringan. Sehingga saya punya pohon tuh tak kasihkan orang juga tidak mau. Buat apa, Pak? Padahal dulu orang suka dengan, karena bisa untuk kebutuhan rumah tangga. Sekarang rumah tidak menggunakan itu lagi. Dulu pernah muncul adanya glugu Sulawesi ya Pak ya. Tapi sekarang dengan hadirnya Bajaringan tampaknya tergeser. Dan tidak tahu nanti kalau Bajaringan ada muncul Al-Badi'u, pencipta yang baru lagi, kita akan berkembang terus. Jadi dengan memahami Al-Badi'u bahwa Allah pencipta yang pertama dan yang melestarikan, maka setiap kita melihat sesuatu itu kita ingat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita peroleh ketika kita itu berulang-ulang baca Asmaul Husna termasuk Al-Badi'u, maka Allah akan memberikan kesadaran dan kemampuan kita untuk selalu berinovasi, berkreasi. Sehingga orang itu muncul ide-ide segar Pak Bas. Ketika melihat, wah di Al-Hikmah ini ada lahan yang strategis. Kalau hanya dibikin TPK enggak memberikan manfaat lebih besar. Maka diciptakanlah inovasi Al-Hikmah Point. Sehingga dengan Al-Hikmah Point, nah ini termasuk hikmah dari kita berulang-ulang baca Asmaul Husna. Sehingga dalam diri kita itu muncul ide-ide bagaimana
kita sesuatu yang belum ada kita adakan. Ini dengan adanya Al-Hikmah Point, maka paling tidak memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang dulunya tidak jualan Pak Bas ya. Karena dengan Al-Hikmah Point bisa jualan. Muncul ide-ide segar lagi, ada yang namanya apa Pak? Namanya Bank Infak. Nah, Bank Infak ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena Allah sudah mengatur banyak orang yang punya keahlian skill untuk berusaha tapi tidak punya modal. Maka dengan adanya modal Bank Infak ini bisa saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah di dalam hal kebaikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang selalu dituntut dengan perkembangan zaman ini, kita tidak boleh mandek Pak Bas. Jadi harus selalu, termasuk kegiatan-kegiatan kita dulu, kita tidak mengenal ada media sosial, tidak mengenal adanya WA. Tapi dengan perkembangan teknologi kita harus mengikuti. Karena dengan sarana ini luar biasa. Bayangkan Pak Haji Udawi, kalau dulu kita pernah membayangkan takmir ada grup baca Al-Quran. Nah, dengan adanya HP kan mudah itu. Ada berapa Pak yang ikut Al-Quran itu? Nah, ini kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi berkaitan dengan syiar agama kita. Jadi kita butuh pemikiran bahwa kehidupan kita ini paling tidak ada 3 dimensi. Dimensi fisik, dimensi emosi, dimensi spiritual. Nah ini takmir harus berpikir bagaimana jamaah ini fisiknya sehat. Ini butuh orang yang punya skill di bidang kesehatan fisik. Begitu juga bagaimana jamaah ini emosinya itu sehat. Jangan sampai jamaah itu takut sampai akhirnya enggak mau makan. Ketakutan Pak Haji Kabul. Jangan-jangan nanti di Semarang ini ada tsunami. Padahal saya punya perusahaan besar ya, enggak bisa tidur. Atau mungkin ada rasa was-was, ada rasa khawatir. Jangan-jangan anak saya nanti enggak makan. Jangan-jangan anak saya nanti enggak bekerja. Nah ini kecerdasan emosi ini butuh skill. Nanti perlu ada orang. Jadi apa itu yang namanya pendidikan ya, edukasi. Edukasi di masjid itu jangan hanya masalah agama saja. Masalah kesehatan fisik itu butuh. Bagaimana kita itu jangan sampai kena apa itu? Gula, penyakit diabetes. Ini luar biasa, bahkan penelitian di Indonesia itu termasuk banyak orang yang kena diabetes. Ini harus kita hindari. Jadi diabetes, jantung, gagal ginjal. Ini sebenarnya semuanya itu akibat kesalahan kita. Ya kita kembali kalau Allah itu sudah Allah yang mengatur, tapi sebab-sebabnya itu ada. Jadi kapan-kapan Pak Haji Udawi kita panggil seorang dokter yang memberikan pemahaman pada kita bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit gula, penyakit stroke, itu semuanya ada upaya. Kalau sudah berusaha dan kita tetap sakit, yo memang dari sananya. Tapi paling tidak kita paham penyebab-penyebab orang kena gula itu sebenarnya ada. Dalam dunia kedokteran itu ada. Karena karbohidrat terlalu. Bahkan saya pernah baca itu karbohidrat ternyata ada 2 macam. Karbohidrat yang buruk dan karbohidrat yang baik. Karbohidrat yang buruk inilah
penyebab orang itu kena sakit gula. Karbohidrat yang buruk yang selama ini justru kita salah. Karena karbohidrat yang buruk itu sumbernya dari nasi, dari roti, dan itu makanan kita sehari-hari. Dan ini yang membuat insulin, wah saya bukan dokter deh, nanti salah. Cuma sedikit saya memahami seperti itu. Jadi oh ternyata ini tuh penyebabnya. Nah, maka sekali lagi kita perlu belajar tentang bagaimana menjaga sehat kita. Dan karbohidrat yang baik adalah sumbernya dari buah-buahan dan sayur. Sayur pun kalau bisa jangan kena api yang mentah-mentah itu loh. Toge jangan dipanaske, masih mentah. Itu karena enzimnya itu masih banyak. Jadi usahakan apapun yang kita makan dari buah dan dari sayur itu yang masih utuh tanpa disentuh oleh api. Jadi makanan kita itu sebenarnya makanan alamiah yang baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan tubuh kita. Adapun makanan kebudayaan itu makanan yang sudah campur tangan manusia. Nah, makanan kebudayaan ini yang mendatangkan berbagai macam penyakit, es krim, bakso, soto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, ada beberapa informasi. Nanti malam kalau punya waktu insya Allah akan hadir Ustadz Dr. Mustamir akan ngisi masalah zikir nafas. Jadi ini luar biasa, dia sudah membuat buku dan bukunya termasuk bestseller dikupas di salah satu media dan laris banget. Dan nanti mungkin akan kita ikuti prakteknya bagaimana dengan zikir nafas. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna sudah sampai 95. Jadi tinggal 4. Al-Badi, Al-Badi, Al-Baqil, Al-Waris, Ar-Rasyid, As-Sobur, berarti tinggal 4. Kemudian rencana khataman Mbah Amjad diberi waktu tanggal 18 Desember. Jadi khataman Asmaul Husna, monggo kalau ada acara lain agak dibesarkan ya nanti. Mungkin Pak Fahrudin selain ngundang Mbah Amjad, ngundang siapa lagi yang ada hubungannya dengan Asmaul Husna. Jadi kita ngaji 18 kelihatannya malam Jumat itu Pak. Kemudian yang ketiga, tadi malam kami dikasih informasi oleh Bank Infak Pusat akan ada pelatihan buat ibu-ibu atau UKM yang pelatihan khusus dari Jakarta nanti. Misalnya di Semarang tuh lagi trennya apa, bikin kue cubit atau kue apa itu, nanti ikut maksimal 50 orang. Modal akan dikasih, bahan akan dikasih, akan disangoni juga Pak. Jadi betul, ini luar biasa. Jadi Bank Infak ini kita kemarin waktu promosi di pasar, itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari Bank Infak Pusat. Senang, kemudian akan jadi pertunjukan, akan jadikan pelatihan Pak. Saya tadi udah koordinasi dengan Pak Haryo gitu, nyewa KHJ Pak ya. KHJ itu kan di atas ada ruangan khusus untuk pelatihan bisa. Itu nanti acaranya nyewa dibayar Pak, modal dikasih.
Alat-alat kalau nanti itu dikasih, jadi ibu-ibu nanti diinformasikan, tapi maksimal 50 orang. Datang juga disangoni, jadi itu luar biasa. Jadi alhamdulillah Pak Aryo dan teman-teman kemarin Pak Basuki memberikan stiker ke pasar-pasar itu mendapat apresiasi yang luar biasa Pak, seneng itu. Kita sudah punya tempat sendiri, kita sudah punya komputer, kemudian ruangannya di AC, itu gara-gara Pak Aryo semua itu. Nomboi, dan matur nuwun pada Pak Bambang, Pak siapa itu? Pak Yoyo, Mas Dowi yang luar biasa itu demi perkembangan Bank Infak, moga-moga bisa menjadi manfaat bagi jamaah, manfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Dan moga-moga Pak Kabul ya nambah modal. Ya. Karena ini akan tambah modal dan ini luar biasanya setelah si ikhlas ini Pak, ada tambahan sedekah tiap bulan malah. Tiap minggu ya? Tiap minggu Pak ya? Tiap minggu ada beberapa sedekah terus. Diberikan kepada Bank Infak dan ini jadikan modal bisa lebih baik. Ngaten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.